Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melatimas datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan setiap tugas aktivitas kita, mari kita dasari kehidupan kita terlebih dahulu dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil dalam Kolose pasal yang kedua, mulai ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Allah seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah dia datang dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, dan kita dipanggil untuk menikmati setiap janji-janji Tuhan. Nah, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Hendaklah kita selalu membangun satu hubungan antara kita dengan Allah. Dalam pengertian bahwa kita harus memiliki satu hubungan yang intim dengan Allah. Karena lewat hubungan yang intim dengan Allah, kita membangun satu komunikasi dengan Tuhan. Artinya kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sebagai penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Rasul Paulus dia berkata kepada kita pada saat pagi hari ini, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya dibangun di atas kebenaran, yaitu Yesus sebagai kebenaran, firman Allah yang menjadi manusia, dan Allah satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melalui jalan keselamatan dan jalan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa hendaklah kita berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi kita berlomba-lomba, kita mau belajar terus kebenaran firman Allah. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, dalam artinya kita bertanding, kita berlomba-lomba untuk menjadi gereja yang kuat, gereja yang memiliki iman, yang memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ketika badai datang, masalah datang, akar kita kuat, fondasi kita kuat, dasar kita kuat. Kita tidak mudah untuk goncang, kita tidak mudah untuk roboh, tumbang. Karena apa? Karena ada firman Allah di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tetapi ingat satu hal, firman Allah berkata bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanpa kita bersyukur, kalau kita memiliki hati yang kurang baik, artinya kita kecewa dengan banyak hal. Kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena hati kita ini belum dibenarkan. Karena hati kita ini belum dibereskan. Sehingga ada kekesalan dalam hati kita, ada kemarahan dalam hati kita. Sehingga apa? Kita tidak akan mampu berjalan kalau kita tidak memiliki rasa ucapan syukur. Kita tidak rasa puas dengan apa yang kita alami saat ini. Dengan masalah yang kita hadapi, kita merasa bahwa kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi kalau di dalam hati kita, dalam perjalanan hidup kita, kita melimpah dengan syukur. Sekian lama kita banyak masalah, situasi yang tidak baik. Tetapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, saya percaya kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dari Allah. Pertolongan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berakar di dalam Tuhan. Kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Allah. Mari kita, biar iman kita selalu kuat. Iman kita bertambah-tambah teguh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan terlebih apa? Kita mengucap syukur
ada limpah ucapan syukur dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Allah. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Allah, mari kita berlomba-lomba. Mari kita semakin giat untuk menjelang hari datangnya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang boleh dikatakan kalah menghadapi masalah, kalah menghadapi situasi yang ada. Tetapi jadikanlah kehidupan kita ini menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini. Kami belajar untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami berakar dalam Tuhan. Kami membangun di atas dasar firman Allah. Kami memiliki fondasi yang kuat, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan itu sendiri yang menuntun kehidupan kami semua yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan diberkati mereka semua yang ada. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk di hari yang baru Tuhan. Tuhan proteksi kami, bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, biarlah membawa berkat, membawa sukacita, damai sejahtera di dalam Allah, dalam kehidupan kami semua yang. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.